Aduh, saya nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong, nanti saya nangis. Ya, gereja adalah kehendak atau kuasanya Tuhan, bukan manusia, saudara sekalian. Kami tidak bercita-cita untuk gereja, ya. Menjadi orang Kristen aja tidak terpikir oleh saya pribadi terutama. Tetapi ya Tuhan memanggil, ya lewat kuasa Tuhan. Tidak ada yang menginjil saya, tidak ada yang menemani saya. Saya ke gereja sendirian, saudara. Saya waktu itu sakit, sudah melahirkan anak saya yang keempat. Saya lumpuh, karena saya dalam 5 tahun anak saya 4, saudara sekalian. Tapi anak yang keempat ini kebetulan memang melahirkan, saya diburu-buru karena pada saat itu juga ada yang melahirkan di rumah sakit lain dengan dokter yang sama, sehingga saya disuntik HIS double. Jadi dalam posisi keadaan miring, anak saya keluar sendiri, saudara sekalian, tanpa saya ngeden. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kerja obat tersebut. Nah, selama 5 hari sesudah melahirkan, saya tidak pernah turun dari tempat tidur karena saya pusing. Nggak bagus keadaan saya, nggak seperti melahirkan yang sebelumnya. Sampai di rumah 2 hari, tiba-tiba saja saya sedang berdiri, saya jatuh, saya sudah di bawah. Jadi kaki saya sebelah kiri bengkak, ada airnya, dan selama 6 bulan saya lumpuh, masuk rumah sakit, dan kemudian tapi dengan fisioterapi akhirnya saya bisa jalan. Cuma 3,5 tahun saya sakit, saudara sekalian. Sudah dengan dokter yang terbaik, obat sudah yang terbaik, tetapi saya tidak sembuh. Dan kemudian dengan waktu yang berjalan, anak saya yang pertama masuk TK. Siapa orang tua mana atau ibu mana yang nggak mau merasakan mengantarkan anak sekolah dengan memakai oksigen. Anak saya sekolahnya di Jalan Barito, rumah saya di Jalan Dharma Wangsa. Kemudian saya ikut supir dengan memakai oksigen. Saya antar anak saya dan keluar dari sekolah anak saya itu di drop. Kemudian mau pulang lagi kembali ke Dharma Wangsa. Lewat Jalan Barito itu ada gereja. Nggak tahu bagaimana, saya katakan pada supir, Udin kamu masuk ke situ. Saya kaget, kok saya ngomong gitu sih? Tapi sudah kelewatan, saudara sekalian, sehingga supir saya muter. Saya deg-degan mau ngomong, Udin nggak jadi, gitu nggak bisa. Terus supir saya masuk ke halaman gereja tersebut. Gereja tersebut itu jam 9 pagi, gereja tersebut terbuka, tidak ada orang, belum ditutup. Kemudian masuk, saya kayak seperti ada yang dorong. Saya turun, untuk meredakan hati saya katakan, orang Kristen kalau Tuhannya salah kok nggak pada mati ya? Maksudnya kan Tuhannya kok manusia gitu, katanya salah agama itu gitu. Jadi saya dicekoki dari kecil seperti itu. Jadi tapi saya masuk dan saya minta teman supir saya duduk di kursi yang paling belakang, gereja itu kosong, dan kemudian saya lihat gini gitu gereja gitu. Saya lihat, saudara, 3,5 tahun saya sakit, duduk pun saya bisa pingsan. Jadi pokoknya saya infeksi, vertigo, jatuh, itu sering sekali, saudara sekalian. Sampai dokter bingung untuk mengobati saya, ini kenapa Ibu Pariaji? Mereka katakan begitu. Dan waktu saat saya duduk di dalam gereja, saya lihat-lihat gedung, gini gedung gereja. Itu tiba-tiba apa yang saya rasakan di tubuh saya hilang, saudara sekalian. Saya cari-cari, mana dia yang sakitnya. Biasanya dari kepala sampai kaki, saudara. Saya cari-cari, saya rasa-rasakin mana yang sakit. Mana yang cekot-cekot, kok nggak ada. Gitu. Terus, saudara, siapa yang nggak mau sehat? Amin. Ya segalanya, tapi kalau kita tidak sehat, kita sakit percuma. Rasanya. Ya, jadi memang kesehatan itu nomor 1. Karena Allah menciptakan kita sempurna adanya. Amin, saudara sekalian. Nah, kemudian saya pulang. Tapi ada harapan di diri saya. Saya pulang ya seperti biasa lagi, saya yang suka pusing apanya. Tapi besok saya ada kerinduan untuk ke tempat gereja lagi. Karena kalau di dalam gereja badan saya enak. Sampai 4 hari berturut-turut saya lakukan. Dan saya sogok supir saya pada waktu itu tahun 83-84. Saya sogok 25.000 sekali pergi, saudara sekalian. Supaya jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Jadi saya berhasil. Hari keempat saya di gereja, saudara percaya, kaki saya yang bengkak 3,5 tahun kempes, saudara sekalian. Saya bisa pakai sepatu, saya coba pakai, kok masuk. Tadinya saya pakai sendal jepit. Karena kaki saya gede sebelah. Saya coba pakai hak tinggi, bisa, saudara sekalian ya. Enggak sakit tuh, saya nggak pusing gitu. Tapi saya belum yakin. Dan kemudian hari keempat itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah,
hari Kamis itu saya jadi kelamaan saudara sekalian di gereja. Mau ditutup rupanya, tapi ditunggu-tunggu, jadi kosternya ngadu ke pastor. Terus kosternya bilang gini, sama pastornya datang ke saya, ibu siapa sih, katanya gitu. Terus saya katakan bahwa saya bukan orang Kristen, Katolik di situ ya. Saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Oh ibu pikir dulu ya, ibu dari golongan minoritas, ibu mau masuk golongan minoritas, ibu pikir dulu ya. Untung saya nggak ikutin saudara sekalian. Harusnya kan dia bilang, ya ibu di sini kebenaran. Harusnya gitu dong ya. Gitu artinya ya itu pelajaran buat saya. Lain kali kalau ada orang belum percaya, saya akan kuatkan dia. Dan dengan apa yang saya alami dan yang kebenaran itu harus kita beritakan kepada orang yang saudara sekalian ya. Terus, tapi kosternya bilang gini sama saya, ibu kalau mau datang ke sini pagi jam 5.55 ada misa. Saya nggak ngerti misa itu apa. Nah kemudian besoknya saya bilang sama supir saya, Udin, gini ya, besok pagi jam 5 kamu udah dorong mobil supaya bapak nggak tahu, bapak nggak bangun. Saya bilang gitu. Jadi mobil didorong keluar karena rumahnya cukup panjang, saudara. Saya didorong keluar, nah di luar baru di starter. Dan saya jalan itu bisa panjang begitu saya bisa. Dan kemudian di gereja jam 5. Dan memang selama di gereja itu saya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin manusia itu Tuhan? Saya coba-coba bilang Yesus, saya bisa. Saya bilang Tuhan bisa. Nah, tapi kalau saya gabung, Tuhan Yesus, dada saya rasanya terbelah, blak gitu. Saya nggak bisa terima bahwa manusia itu Tuhan. Nah, selama itu 4 hari, 5 hari itu, nah hari kelima pagi-pagi nggak banyak orang, pastornya katakan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita merenungkan, apakah kita percaya Yesus itu Tuhan atau hanya asal ikut percaya saja. Wah, saya pikir ini dia. Mereka aja yang udah di dalam sini digituin ya, dikatakan begitu. Apalagi saya. Tapi karena semua dalam posisi berdoa menundukkan kepala, saya juga jadi ikut. Saya jadi berdoa bertanya, kenapa Yesus itu Tuhan gitu. Nah, pulang dari gereja, ya saya baru tahu bisa begini-begini, tapi saya belum paham. Pulang dari gereja, saya punya sekretaris kebetulan Kristen. Dan kemudian saya katakan pada dia, saya ke gereja. Wah dia senang sekali, dia kasih saya Alkitab. Dia langsung ke lembaga Immanuel, beli Alkitab. Dia kasih tahu ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Nah saya baca dulu yang perjanjian baru, saya lahap 4 Injil itu dalam 1 hari saya baca saudara sekalian. Dan waktu saya baca Injil, saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan kepada kata-kata Tuhan Yesus. Saya peluk kitab Injil, saya katakan, Yesus, saya belum kenal kamu. Tapi saya sudah menjalankan kata-kata kamu. Karena saya masih belum ngerti, jadi masih kasar, maaf ya waktu itu. Nah, tapi saya peluk Injil itu. Dan saya betul-betul, waduh, senang. Saya ulang-ulang kata-kata Tuhan Yesus. Kayak baca Wahyu atau kisah para rasul, ya ngerti nggak ngerti saya. Apalagi Wahyu saya nggak ngerti gitu ya. Agak susah bagi saya gitu. Nah, terus kayak gitu, saya udah rajin pagi-pagi ke gereja. Memang dibacakan ayat perjanjian baru dan perjanjian lama, saya catat. Jadi saya pulang paling terlambat karena saya saya tulis waktu di mimbar itu dikatakan ayat-ayat firman Tuhan, perjanjian barunya, perjanjian lamanya, saya catat. Misalnya di kejadian dikatakan di kejadian sekian ini gitu. Nah, saya catat dan saya buka Alkitab. Jadi saya stabilo. Mana yang sudah saya dengar, saya stabilo, saudara sekalian. Jadi saya di gereja dari jam 5 sampai jam 7. Nah rupanya Pak Pariaji bingung ya. Terus saya di situ ada toko bunga, saudara sekalian. Ya, kalau saudara ingat dulu di Barito tuh ada tempat jual bunga. Ya. Jadi saya pulang tuh hati saya berbunga-bunga memang ya. Karena saya sembuh. Dan kemudian saya selalu beli bunga. Jadi kalau maksud saya juga kalau ditanya Pak Pariaji, saya beli bunga. Mau bilang begitu. Jadi, tapi memang saya beli bunga gitu. Nah, saya udah sembuh, kemudian saya mikir gini, saya cari kebenarannya. Kalau salah, saya nggak mungkin ikut. Tapi ini kata-kata Yesus ini betul. Ini hidup kita ini kata-kata Yesus itu. Hidup manusia. Jadi kemudian saya ikut diajak oleh karyawan saya yang sekretaris saya itu ke PA wanita, saudara sekalian. Di daerah Jati Padang. Kemudian di situ ada 40 ibu-ibu dan waktu firman Tuhan ditaburkan, saya dengan sendirinya mengerti bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan badan saya panas, saudara sekalian. Panas gitu, saya nangis, keluar air mata. Aduh, nggak berhenti-berhenti air mata saya, saudara. Terus selama ini saya sembahyang kemana? Saya pikir gitu ya. Terus, aduh, mana saya rajin dari kecil, dari kelas 4 SD gitu kan, saudara. Ya sudah, kemudian saya mengerti. Nah, terus selesainya firman Tuhan ada doa syafaat.
Itu ibu-ibu masing-masing dibagi 3-3. Nah, sekretaris saya itu kebawa ke ibu-ibu yang lain. Saya kebawa 2 ibu kepada saya. Sama ada 15 penginjil saat itu. Nah, jadi 1 penginjil sama 3 ibu-ibu. Mereka berdoa untuk negara Indonesia, pemerintah Indonesia gitu ya. Supaya orang Kristen di Indonesia. Saya dapat doa supaya penginjilan ini sampai di pelosok-pelosok di Indonesia ini. Nah, waktu berdoa, saya kan nggak pernah berdoa ngomong biasa, saudara-saudara tahulah gitu ya. Jadi saya suruh berdoa begini saya nggak bisa. Kemudian ibu yang satu doa, saya nggak bisa, sudah mulai dingin badan saya. Saya berharap ibu yang satu ini doanya pendek, salah-salah supaya saya ada temannya, saya pikir gitu. Terus dia gitu, ternyata doanya lebih panjang, lebih bagus, saudara. Waduh, makin dingin saya. Makin dingin, aduh deg-degan dingin sekali. Aduh gimana? Nah tiba giliran saya, betul saya nggak bisa keluar apa-apa, saudara. Saya cium. Saya pikir nggak mungkin. Masa mereka nggak tanya saya gitu kan? Saya diam. Tetapi yang ternyata mereka bertiga tidak buka mata, mereka terus merem. Saya mau colek, nggak sopan, doa ya, lagi posisi doa, juga nggak kenal, mau bilang saya bukan orang Kristen, maksudnya gitu, tapi mereka nunggu saya doa, saudara sekalian. Waduh, makin dingin saya gitu, aduh, deg-degan saya. Jadi keluar sendiri kata-kata saya bilangnya, Tuhan, saya tidak bisa berdoa bagus seperti ibu-ibu ini, karena saya orang itu, saya bilang gitu ya. Tiba-tiba mereka bertiga di sini, dan mereka berdoa buat saya. Ibu-ibunya tuh ibu-ibu keren yang nggak mungkin orang bertobat deh. Oh, ibu-ibunya tuh, tapi ada kuasa, saudara sekalian ya. Mereka tumpang tangan sini, satu di sini. Dan mereka berdoa, Tuhan Yesus jamah ibu ini. Tuhan Yesus jadikan ibu ini anakmu. Saudara, apa yang terjadi? Ada yang loncat, ada yang keluar dari belakang leher saya, saudara sekalian. Blap gitu, saudara-saudara. Saya menjerit, menjerit saya. Ada yang keluar gitu. Saya percaya itu loh agamawi, saudara sekalian. Karena sesudah itu, tanpa saya sadari, saya dengan nangis, dan saya terjatuh berlutut, saudara sekalian. Saya teriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya minta suami saya Pariajim hidup di dalam Engkau. Tuhan Yesus, saya minta anak-anak saya Andira, Aristo, Argo, Arseto hidup di dalam Engkau, saudara sekalian. Dan ibu-ibu semua itu yang lagi doa syafaat jadi buyar semua, saudara sekalian. Jadi ngelilingi saya. Mereka salami saya, saudara sekalian. Nah, dari situ kembali saya ke gereja tetap. Nah, terus saya katakan saya ingin dibaptis gitu ya. Harus ikut katekisasi 1 tahun. Tapi saya nggak puas dengan katekisasinya gitu, saudara sekalian. Maksudnya gini, bukan nggak puas dengan katekisasinya aja, saya ingin cepat membaca Alkitab. Saya katakan kepada pastornya, boleh nggak saya belajar? Karena teman saya bilang ada pendetanya yang bisa ngajarin gitu. Bikin ya pemahaman Alkitab. Maksudnya tadinya mau berempat aja. Saya dengan teman saya dan pendetanya suami istri. Tapi nggak tahu gimana, dari mulut ke mulut, saudara sekalian di Jakarta ini, dalam tempo sebulan tiba-tiba kekumpul 300 ibu-ibu, saudara sekalian. Yang jadi rumor adalah waktu itu apotek saya namanya Apotek Borobudur, CP Borobudur Parma, Jalan Kiai Maja. Itu rumornya gini, Apotek Borobudur bertobat gitu bilangnya. Jadi pada datang PA tempat saya. Nah itu saya bikin hari Rabu. Kemudian saya karena penuh, saya bikin lagi hari Senin dengan 3 pendeta, 3 tema, 1 pendeta, 3 minggu, dan pendetanya ganti-ganti. Kalau hari Rabu pendetanya itu saja dengan buku dari buku kependetaan. Hari Jumat saya belajar tabernakel 2 tahun dan pakai ujian. Hari Sabtu saya bikin PA untuk karyawan saya. Saya ingin karyawan saya juga mengerti siapa Yesus gitu. Jadi soal mau ikut atau enggak, tapi belajar, tambah pengetahuan, saya katakan kepada mereka. Dan puji Tuhan, setengah dari karyawan saya semua bertobat, saudara sekalian. Puji Tuhan gitu. Nah kemudian di PA itu juga banyak orang-orang yang bukan Kristen datang, saudara. Mungkin dari mulut ke mulut. Jadi mereka bertobat, mereka terima Yesus, mereka dibaptis, dan saya serahkan kepada pendeta yang khotbah, saudara. Nah jadi akhirnya banyak ibu-ibu yang minta bikin hari Minggu, seperti ini ibu katanya gitu, seperti kita katanya gitu. Jadi aduh gimana, terus banyak juga pendeta-pendeta yang mau naungi saya gitu, bikin ibu sudah melakukan pekerjaan pejabat pendeta katanya gitu. Saya nggak mau jadi pendeta, ibu jadi pendeta muda di gereja saya ya gitu. Banyak yang menawarkan gitu, saya bilang saya nggak mau jadi pendeta, saya mau belajar Alkitab gitu. Dan yang menyenangkan, yang menyentuh hati saya, yang saya tidak lupakan adalah banyak sekali yang minta didoakan sama saya. Padahal saya mau belajar, karena mungkin tempat-tempat saya, jadi yang betul-betul yang saya tidak bisa lupakan adalah seorang ibu yang kanker kaki, tapak kaki. Itu waktu datang kakinya diangkat, duduk di kursi gitu, dan akan dioperasi dipotong. Terus dia minta doakan saya bilang itu ada pendetanya, tapi
dia juga pendeta, tapi dia tetap minta doa saya. Enggak mau sama Ibu Eti katanya. Ya udah saya doain dengan bodoh-bodohnya saya bilang sayangi Tuhan, ibu ini sembuhkan dari kanker, kakinya tidak dipotong dalam nama Tuhan Yesus, amin. Cuma begitu kata-kata saya. Dan saudara tahu, hari Senin depannya, kakinya tidak jadi dipotong saudara sekalian, dan sembuh, sudah dibuka pembalutnya gitu. Nah itu yang membuat saya makin gebu-gebu di dalam Tuhan. Aduh kok dalam Yesus kok kayak gini ya gitu. Jadi banyak sekali yang keadaan-keadaan rumah tangga atau ekonomi atau sakit penyakit itu saudara sekalian, banyak yang terjawab doanya gitu saudara sekalian. Jadi saya makin excited, bukannya jadi bukan malas kerja, tapi ya saya juga jadi memang nggak mau diaduin soal-soal apotek jadinya saudara sekalian. Saya pikir kan ada keluarga saya, ada adik-adik saya, terus ada manajer juga, ada apoteker, jadi saya maunya konseling ibu-ibu gitu. Banyak juga banyak masalah-masalah yang terselesaikan. Jadi bagi saya ajaib, jadi saya excited saudara sekalian. Nah ibu-ibu ini minta hari Minggu kayak gini katanya. Memang saya main organ saudara sekalian. Kadang saya juga MC. Karena MC-nya suka nggak datang misalnya sakit atau apa. Jadi saya main organ sambil MC. Pernah juga pembicaranya nggak datang, banjir. Jadi ibu-ibunya bilang Ibu Eti aja. Jadi saya bisa karena kepaksa saudara sekalian. Jadi saya ya kasih firman ya tapi kok bisa juga ya gitu. Nah jadi ya, ibu-ibu itu bilang kita nggak mau ke gereja yang situ-situ, saya nggak mau, kita mau yang kayak gini Bu Eti katanya, bikin minggu. Nah akhirnya ada pendeta yang katakan bisa naungi hari Minggu. Jadi saya bikin hari Minggu saudara sekalian. Pertama di Wijaya Center, sekali kebaktian itu 500 kursi penuh. Terus bikin sore penuh lagi. Terus akhirnya bikin di Ratu Plaza saudara sekalian, pindah ke Ratu Plaza, 2 kali kebaktian penuh saudara, 8-10 penuh. Nah akhirnya buka lagi di Jakarta Theater, penuh saudara, 1.500 seat itu penuh gitu. Nah akhirnya puji Tuhan, akhirnya Pak Pariaji akhirnya tergerak juga, akhirnya mau jadi pendeta saudara sekalian. Dan waktu itu namanya Tiberias Ministry. Kenapa saya ambil nama Tiberias? Karena saya ingat ketika saya belajar, sehari-hari Tuhan Yesus berada di pantai Danau Tiberias, mengajar, menyembuhkan dan mengusir setan saudara sekalian. Menyembuhkan dan mengusir. Jadi saya pakai nama, tadinya mau pantai Danau Tiberias, tapi kepanjangan, akhirnya Tiberias Ministry. Saya nggak tahu apa arti Tiberias, saya nggak tahu. Pokoknya saya taunya Tuhan Yesus berada selalu di pantai Danau Tiberias. Dan kemudian Tiberias Ministry menjadi gereja tanggal 17 Agustus tahun 90, dan Pak Pareji ditasbihkan sebagai gembala sidang tahun 90 itu 17 Agustus saudara sekalian. Sekian dan saya. Aduh, entar nggak habis-habis saudara sekalian ya, nanti saudara pulang malam lagi. Yang saya alami adalah Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Saudara hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang saudara inginkan, apa yang ada di hati kita pasti akan dikabulkan Tuhan. Kekudusan dan pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian juga jangan berbuat jahat ya saudara sekalian. Jangan, pikiran harus bersih, lurus perkataan, perbuatan, dan jiwa kita juga harus bersih. Kita jangan kotor jangan jahat sama orang. Amin.